Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman sekalian bagaimana cara mengganti oli Honda EDV 150 atau PCX 150 ya. Sebelum prosedur sebelum penggantian oli, pastikan hidupkan mesin terlebih dahulu ya, supaya sirkulasi olinya gitu, supaya nanti kotorannya ikut keluar. Untuk kilometer baru 3.366 kilo ya, baru 6 bulan kalau nggak salah ini motor, jadi nggak terlalu dipakai jauh juga. Untuk penggantiannya biasanya saya di 1000 lebih. Ini untuk trip B nanti kita reset ya. Untuk trip B ini saya pakai kemarin 1400-an ya. Terus kita nyalakan motornya ya, kita hangatkan dulu. Oke. Setelah itu matikan dan persiapan untuk penggantian oli. Saya pakai SPX di sini, saya bukan endorse ya, saya pakai SPX aja ya bawaan. Nah, untuk tutup olinya ada di bawah sini, lubang pembuangan ya, pembuangan oli. Ukuran bautnya pakai ukuran 12. Ini kunci soket ya, kunci sok ya. Ini untuk peralatannya ya, sudah saya siapkan beberapa peralatan yang akan dipakai. Selanjutnya kita sekarang akan membuka lubang, maksudnya membuka baut pembuangan. Seharusnya kalau misalkan ada pakai kunci ratchet. Jadi untuk penggantian oli ini bisa dilakukan di rumah, yang penting sesuai prosedur. Dan biasanya kalau misalkan ganti oli di rumah itu rata-rata orang yang saya temukan itu biasanya dia pas masang baut miring, kemudian kekencengan. Kalau kelonggaran enggak, biasanya kekencengan pas pas intunya, pas kencengin bautnya. Ini kita proses untuk mengeluarkan oli dari mesin. Untuk oli masih lumayan bening ya, bisalah dipakai 500 km lagi mah, buat motor yang satunya lumayan. Kita sekarang buka tutup olinya ya, pakai lap biar nggak lecet. Nah, ini sudah kebuka ya, kita buka. Oke, kita lap. Nah, untuk masalah baut ya, nah ini baut ya, bautnya dibersihkan. Dan pada saat pemasangan ini pastikan pemasangan di sana ya, pastikan tidak miring ya. Kalau nanti miring ya, miring kayak gini misalkan, nah itu bisa menimbulkan nanti sidratnya rusak dan bisa turun mesin karena harus ngetap gitu kan ya, repot lah. Sepele tapi bahaya. Oke, selanjutnya kita bersihkan dan pasang kembali setelah dikeluarkan olinya. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu bagian bawahnya, bagian bloknya, supaya tidak banyak oli berceceran. Nah, untuk selanjutnya kita pasang lagi untuk bautnya ya, baut olinya kita pasang pakai tangan dulu, jadi jangan langsung pakai kunci, biar nanti pas dulu. Setelah udah pas baru kita pakai kunci 12. Ini harus jongkok nih, harus kelihatan soalnya. Oke, untuk torsi pengencangan disesuaikan ya, asal udah mentok kurang lebih beberapa derajat udah, jadi jangan terlalu kenceng. Lagian gak bakal copot di jalan kok ya. Kalau yang bahaya itu yang miring kenceng. Nah, untuk selanjutnya setelah oli dikeluarkan, kita juga harus mengecek filter yang ada di sebelah kiri ya. Ini filter oli, di dalam ini filter kasa. Jadi kita cek, takut ada gram atau semacam sumbatan apa. Nah, untuk kunci yang saya gunakan untuk membuka ini ukuran 17 ya, ukuran 17. Kita menggunakan kunci soket. Nah, kita buka dulu. Untuk pembukaan biasa, untuk membuka itu berlawanan arah jarum jam. Untuk mengencangkan searah jarum jam, itu patokannya. Kita buka. Untuk tutup filter olinya, ini wajib ya, setiap penggantian oli kita harus cek. Meskipun motor baru tetap
prosedur harus dijalankan supaya nanti tidak ada kotoran. Nah, ini untuk hasil pembuka. Setelah dibuka, untuk filter ini masih bersih ya, tidak ada gram-gramnya. Cuman kemarin pas pertama kali ganti oli ini ada gramnya. Sebetulnya masih ada servis berkala, cuman saya pengen di rumah aja ya. Kita bersihkan ya. Untuk proses pembersihannya saya nggak pakai bensin, langsung aja disemprot menggunakan kompresor. Tapi untuk oli tidak menggunakan kompresor. Nah, ini sudah saya bersihkan ya, sudah saya bersihkan. Tinggal proses pemasangan, jangan sampai kebalik untuk per dan posisi filter posisi filter itunya, filter olinya. Kita masukkan dan tekan, kemudian putar searah jarum jam ya, putar searah jarum jam sampai mentok. Setelah mentok baru kita kunci dengan menggunakan kunci ring, kunci soket, kunci sok ukuran 17. Pastikan matang dan jangan terlalu kencang banget ya, sesuaikan saja. Bersihkan, nanti di akhir baru pakai bensin ya kalau untuk pembersihan akhir. Oke, untuk selanjutnya miringkan sepeda motor ke posisi sebelah kiri dan pastikan standar samping kita kita setel ya, supaya miring, supaya ini mempermudah nanti ketika memasukkan oli. Saya di sini pakai oli SPX ya. SPX tuh ya oli murah meriah lah, sedang lah gitu. Nah, yang penting oli itu jangan cari oli palsu. Pastikan kalau beli oli itu di sumber yang terpercaya, kayak di Ahas, kemudian kayak udah bengkelnya udah kerjasama sama AHM kayak gitu. Sekarang banyak beredar spare part palsu, oli palsu, jadi pastikan kita nyari barang itu harus benar gitu. Kita tuangkan olinya ke dalam mesin, hati-hati jangan sampai tumpah ya, jangan sampai tumpah, jangan berceceran, hati-hati, pelan-pelan saja. Oke, ini udah mau habis. Saya kayak komentator ya di sini ya. Udahlah, gak apa-apa lah. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya setelah oli habis, kalau saya dihabisin ya, benar-benar habis. Terus setelah habis, selanjutnya kita ambil corongnya tidak standar ya, harusnya corong yang khusus untuk memasukkan oli. Nah, ini untuk tutup olinya kita tutup lagi, dan ini sudah dibersihkan ya, dan kalau ada yang netes kita lap netes di bagian-bagian lain supaya nggak lecet. Kita pakai kain untuk mengencangkan. Kembalikan motor ke posisi semula dengan standar tengah. Dan selanjutnya untuk oli bekasnya kita masukkan lagi karena masih lumayan baik, 1000 km kan maksimal itu 2000 ya, jadi masih bisa dipakai kalau misalkan ada yang membutuhkan, atau misalkan dipakai di motor satunya lagi bisa lah 500 kilo atau 300 km. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membersihkan sisa-sisa yang tadi ya, ada ceceran oli semacamnya di bawah itu ya. Kita bersihkan pakai bensin Pertalite ya. Terus pakai kain dan dilap-lap supaya nanti rapi lah. Ya, enggak, ketika nanti kena debu nggak kotor kayak gitu kan. Nah, selanjutnya sebelah sananya yang tadi dibuka untuk di bagian filter ya, di bagian filter oli juga kita bersihkan menggunakan bensin dengan lap seperti itu. Kita bersih supaya bersih ya. Jadi ini bisa dilakukan di rumah asal ada kuncinya, asal ada kemauan, ada keberanian. Nah, selanjutnya kita nyalakan motornya, dan di sini saya akan mereset ya.
Kita coba ke trip ini total ya, totalnya 3000-an, 3367 kilo. Ini trip A saya nggak hapus, paling saya hapus di trip B. Nah ini di trip B kemarin pemakaian 1000 sekian, 1400. Ini sudah kita nolkan, kembali ke reset. Jadi nanti bisa memantau udah berapa nih, udah berapa kilo. Karena penggantian oli harus berdasarkan kilometer ataupun 6 bulan maksimal. Mana yang lebih dahulu tercapai. Oke, jadi itu saja untuk tutorial kali ini, untuk sharing kali ini. Untuk teman-teman yang mau mencoba di rumah, silahkan mencoba. Terima kasih yang sudah subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.